Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hobiku Hokiku. Tabi dan hormat saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang berjibaku untuk mencerdaskan anak bangsa. Pada kesempatan ini, izinkan saya dengan segala kerendahan hati menyampaikan beberapa tips yang mungkin berguna bagi Bapak Ibu pendidik dalam melakukan pembelajaran, terutama pembelajaran online di masa pandemi ini. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang RPP dalam kaitannya dengan persiapan metakognisi siswa, kemudian kriteria media pembelajaran yang simple tapi efektif. Yang ketiga adalah interaksi antara guru dan siswa yang positif dan suportif. Kemudian keempat, diskusi untuk menciptakan reflective classroom. Yang kelima adalah pemberian tugas yang sufisien. Yang keenam adalah literasi skill untuk membangun pengetahuan. Oke, untuk lebih detailnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tentang RPP. Sebelum menyajikan materi, sebaiknya guru terlebih dahulu menyampaikan ke siswa tentang rencana pembelajarannya. Hal ini mungkin sepele, namun akan memberikan dampak yang besar bagi proses pembelajaran. Dengan mengetahui proses dan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan, siswa akan mendapatkan kesempatan untuk merencanakan proses belajar, mengaktifasi pengetahuan dasar mereka sebelumnya, dan memotivasi siswa untuk belajar. Dalam tahapan ini juga guru sebaiknya memberikan referensi berbagai strategi belajar yang dapat siswa gunakan untuk memudahkan siswa dalam pembelajaran. Misalnya, guru kimia mengenalkan strategi mnemonik untuk membantu siswa mengenal unsur kimia. Yang kedua tentang mendesain media pembelajaran. Secara kognitif, manusia itu memiliki keterbatasan dalam mengelola informasi. Dalam ilmu psikologi kognitif, ada yang namanya cognitive overload atau ketidakmampuan otak untuk mengelola informasi yang terlalu banyak. Cognitive overload ini disebabkan karena dua hal, yaitu secara intrinsik berasal dari karakteristik materi pelajaran yang memang rumit dan sulit, dan secara eksplisit berasal dari metode instruksional atau dari cara kita menyampaikan sebuah materi. Yang perlu saya tekankan di sini adalah bahwa sebenarnya ada 3 penyebab siswa mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran, yaitu karena kurangnya pengetahuan dasar, informasi yang disajikan terlalu sulit dan rumit, atau instruksi yang kurang jelas. Oleh karenanya, guru harus bisa menyajikan materi belajar secara simpel, atraktif, namun efektif. Memberikan instruksi pelajaran yang jelas dan mengorganisasikan materi dengan baik. Materi yang sederhana akan mengurangi beban kognitif sehingga siswa lebih mudah memprosesnya. Ada 3 prinsip dalam pembuatan materi multimedia. Yang pertama, prinsip hubungan. Misalnya, diagram dan teks penjelasannya, jika diberikan sekaligus, itu akan meningkatkan pemahaman daripada jika diberikan secara berurutan. Yang kedua adalah prinsip koherensi. Artinya media pembelajaran tidak mengandung gambar, kata, animasi, atau suara yang berlebihan, yang malah akan menyedot sumber daya kognitif. Yang ketiga adalah modalitas. Artinya, media pembelajaran itu menggunakan semua modalitas belajar, yakni audio dan visual. Misalnya, sebuah gambar diagram itu disajikan dengan narasi penjelasannya. Yang ketiga tentang interaksi guru dan siswa yang seharusnya positif dan suportif. Perlu diingat bahwa siswa itu memiliki keterbatasan sumber daya, baik secara kognitif, ekonomi, dan sebagainya. Dan perbedaan itu bisa saja mempengaruhi hasil belajarnya. Kenyataannya,
kita sebagai guru itu memiliki keterbatasan untuk melakukan intervensi terhadap perbedaan yang saya sebutkan tadi. Yang bisa guru lakukan adalah mendorong siswa untuk mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang mereka punya. Interaksi yang terbangun dengan baik akan meningkatkan efikasi diri, akan memberikan perasaan nyaman, dan meningkatkan motivasi siswa, yang pada akhirnya akan berpengaruh positif pula terhadap hasil belajarnya. Yang keempat adalah memberikan kesempatan siswa untuk saling berinteraksi untuk membangun sebuah pemahaman. Siswa menjadi pembelajar yang aktif dalam artian membangun pengetahuan mereka lewat interaksi sosial dengan pembelajar lainnya. Tugas guru pun berubah dari pemberi informasi beralih menjadi fasilitator yang membantu dan memandu proses belajar siswa. Interaksi antar siswa dan lingkungan adalah sumber pengetahuan dan pemahaman. Jadi, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai guru, terutama di sistem pembelajaran online ini? Yang bisa kita lakukan sebagai guru adalah membuat thinking classroom lewat diskusi dan forum interaktif. Diskusi dan interaksi ini dapat diartikan sebagai sebuah wahana untuk mengekspresikan pemikiran siswa yang memungkinkan mereka untuk membangun konsep dan mendapatkan cara berpikir yang baru. Dengan berdiskusi, siswa dilatih untuk menarik informasi yang mereka tahu, mengorganisasikan informasi itu dan menghubungkan idenya, serta berpikir kritis terhadap informasi yang mereka terima. Di samping itu juga, banyak penelitian membuktikan bahwa diskusi dan interaksi dapat meningkatkan motivasi belajar. Kita dapat menggunakan berbagai media seperti WhatsApp Group, Zoom, atau Google Classroom Forum sebagai media untuk diskusi. Yang perlu guru lakukan adalah pertama-tama mungkin melakukan inisiasi dengan mengajukan pertanyaan dan meminta siswa untuk memberikan respon. Selanjutnya, guru dapat memberikan evaluasi terhadap respon yang diberikan oleh siswa. Yang perlu diingat sekali lagi adalah guru bertindak sebagai fasilitator yang bertugas untuk memberikan arah dan fokus dalam jalannya diskusi. Yang kelima adalah tentang pemberian tugas. Tugas memiliki banyak manfaat dalam proses belajar, namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya tugas itu efektif. Yang pertama, kita sebagai guru harus memberikan instruksi yang jelas. Jangan sampai siswa merasa tidak mengerti, tidak memahami tentang tugas yang akan mereka lakukan. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa semua siswa memiliki sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, tugas itu harus otentik. Artinya, mampu menunjukkan bahwa ilmu dan skill yang diperoleh di dalam kelas itu mampu digunakan di kehidupan nyata sehari-hari. Yang keempat, tugas itu harus provokatif. Artinya, harus mampu menimbulkan curiosity, rasa ingin tahu siswa lebih dalam lagi untuk memahami sebuah materi. Kemudian yang kelima, tugas itu harus sesuai dengan level kemampuan mereka dan waktu yang diberikan. Jadi ketika kita memberikan tugas, beban kerjanya sudah kita pertimbangkan secara matang. Pemberian tugas yang tidak tepat akan berpengaruh kepada well-being, kesejahteraan siswa, yang ujungnya akan mempengaruhi motivasi dan performa belajarnya. Ingat bahwa tugas yang diberikan itu sebenarnya bertujuan untuk membantu mereka belajar, untuk mereview pelajaran, bukan untuk membuat siswa sibuk. Dan ketika siswa sudah mengumpulkan tugas, jangan malah guru yang malas memberikan feedback, karena feedback itu diperlukan sebagai sebuah respon, sebagai evaluasi terhadap proses belajar yang telah dilakukan oleh siswa. Yang keenam, tentang digital literacy atau kemampuan siswa mencari informasi di era digital.
Esensi dari pembelajaran online atau jarak jauh adalah menjadikan siswa sebagai pembelajar yang aktif. Hal ini mengubah peran tradisional guru yang tadinya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran siswa. Oleh karena itu, di zaman digital sekarang, siswa perlu juga dilatih untuk mencari informasi atau pengetahuan, kemudian mengorganisasinya dan membentuknya menjadi sebuah pemahaman. Kita harus melatih siswa bagaimana mereka dapat menyeleksi ribuan informasi yang ada di internet untuk membangun pengetahuan. Jangan sampai mereka mengalami information overload. Semoga yang saya sampaikan kali ini secara ringkas dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua tetap dapat melaksanakan fungsi kita masing-masing, jaga kesehatan diri dan orang lain. Sampai jumpa di konten selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.